Pernahkah kamu berhenti sejenak di tengah hiruk-pikuk hidupmu, lalu bertanya dalam hati yang paling dalam, sebenarnya kemana arah hidup ini berjalan? Setiap hari kamu bangun, berangkat bekerja, mengejar target, memikirkan kebutuhan, memikul tanggung jawab, lalu kembali pulang dalam keadaan lelah. Hari demi hari berlalu dengan pola yang hampir sama. Kadang kamu merasa hidup ini bergerak begitu cepat, seolah waktu terus berlari tanpa menunggumu siap. Namun di antara semua kesibukan itu, ada satu pertanyaan yang sering terabaikan, padahal jawabannya menentukan segalanya. Untuk apa semua ini dijalani? Manusia seringkali sibuk bertanya tentang bagaimana caranya hidup bahagia, bagaimana caranya sukses, bagaimana caranya kaya, bagaimana caranya dihormati. Namun jarang yang bertanya, apakah semua yang dikejar itu benar-benar sejalan dengan tujuan hidup yang Allah tetapkan? Banyak orang berlari kencang, tetapi tidak tahu arah. Banyak yang merasa lelah, bukan karena kurang kuat, tetapi karena salah tujuan. Sebab kelelahan yang paling berat bukanlah lelah fisik, melainkan lelah jiwa yang tidak tahu hendak dibawa kemana. Al-Quran mengingatkan bahwa hidup ini bukan kebetulan. Kita tidak diciptakan tanpa maksud, tidak dilahirkan tanpa arah, dan tidak dibiarkan hidup tanpa tujuan. Allah dengan tegas menyatakan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya. Namun ibadah yang dimaksud bukan hanya sujud dan ruku, bukan hanya doa dan zikir, melainkan seluruh kehidupan yang diarahkan untuk mencari ridho Allah. Setiap langkah, setiap niat, setiap usaha, setiap lelah, semuanya bernilai ibadah ketika tujuannya kembali kepadanya. Sayangnya, banyak manusia yang lupa. Dunia dengan segala gemerlapnya seringkali membuat hati silau. Kesuksesan dunia dijadikan ukuran utama, seolah harta adalah bukti keberhasilan hidup. Jabatan dijadikan tujuan akhir, seakan kehormatan manusia lebih penting daripada penilaian Allah. Ketika tujuan hidup mulai bergeser, hati pun pelan-pelan kehilangan ketenangannya. Sebab hati diciptakan untuk mengenal Allah, bukan untuk diperbudak dunia. Pernahkah kamu merasa hampa meski sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan? Pernahkah kamu merasa kosong di tengah pencapaian yang dipuji banyak orang? Itu bukan karena kamu kurang bersyukur, tetapi karena jiwamu sedang mengingatkan bahwa tujuan hidupmu mulai menjauh dari fitrahnya. Hati tidak akan pernah kenyang dengan dunia, seberapapun banyaknya yang kamu kumpulkan. Hanya kedekatan dengan Allah yang mampu menenangkan hati yang gelisah. Al-Quran menggambarkan dunia ini seperti permainan dan senda gurau, sesuatu yang sementara, yang cepat berlalu. Bukan berarti dunia harus ditinggalkan sepenuhnya, tetapi dunia tidak boleh dijadikan tujuan akhir. Dunia hanyalah jalan, bukan rumah. Dunia hanyalah ladang, bukan tempat panen. Jika seseorang terlalu sibuk memperindah jalan, ia akan lupa kemana arah tujuannya. Hidup seringkali memberi pelajaran melalui ujian. Ketika rencana tidak berjalan sesuai keinginan, ketika usaha gagal, ketika doa terasa lama dikabulkan, saat itulah Allah sedang bertanya secara halus, kemana sebenarnya hidupmu ingin kamu arahkan? Apakah kamu hanya mengejar hasil, atau kamu sedang belajar untuk benar-benar berserah? Sebab tujuan hidup menurut Al-Quran bukan sekedar mencapai apa yang diinginkan, melainkan tetap taat meski keinginan belum terwujud. Banyak orang yang baru sadar tujuan hidupnya setelah diuji dengan kehilangan. Kehilangan harta, kehilangan orang tercinta, kehilangan kesehatan, atau kehilangan harapan. Pada saat semua yang bersifat duniawi runtuh, barulah hati menengadah dan berkata, "Ya Allah, ternyata aku tidak punya apa-apa tanpamu." Disitulah jiwa mulai menemukan arah yang sebenarnya. Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi Allah menjanjikan makna di balik setiap ujian. Ketika hidup dijalani hanya untuk dunia, masalah akan terasa sebagai beban yang menyesakkan. Namun ketika hidup dijalani untuk Allah, masalah berubah menjadi sarana mendekatkan diri. Setiap luka menjadi pelajaran, setiap air mata menjadi doa, dan setiap kesabaran menjadi investasi akhirat. Tujuan hidup menurut Al-Quran juga mengajarkan keseimbangan. Islam tidak memerintahkan kita menjadi manusia yang pasrah tanpa usaha. Justru Allah memerintahkan untuk bekerja, berikhtiar, dan berbuat sebaik mungkin. Namun semua usaha itu harus diarahkan dengan niat yang lurus. Bekerja bukan hanya untuk gaji, tetapi untuk keberkahan. Mencari rizki bukan hanya untuk menumpuk harta, tetapi untuk menunaikan amanah. Meraih kesuksesan bukan untuk kesombongan, tetapi untuk memperluas manfaat.
Ketika tujuan hidup sudah jelas, hidup akan terasa lebih ringan. Bukan berarti masalah hingang, tetapi hati menjadi lebih kuat. Kegagalan tidak lagi menghancurkan, karena kamu tahu Allah menilai usaha, bukan hasil. Kesuksesan tidak lagi memabukkan, karena kamu sadar, semua itu hanyalah titipan. Pujian tidak lagi memabukkan, dan hinaan tidak lagi melumpuhkan. Al-Quran juga mengingatkan bahwa hidup di dunia ini sangat singkat. Betapa banyak orang yang kemarin masih tertawa, hari ini sudah terbujur kaku. Betapa banyak rencana yang tak pernah sempat terwujud karena ajal datang lebih cepat dari dugaan. Kematian bukanlah akhir perjalanan, melainkan pintu menuju kehidupan yang sebenarnya. Pertanyaannya, sudahkah kita menyiapkan bekal untuk perjalanan itu? Seringkali manusia terlalu sibuk merencanakan hidup puluhan tahun ke depan, tetapi lupa menyiapkan kehidupan setelah mati. Rumah dibangun megah, tetapi kubur jarang diingat. Tabungan dunia disusun rapi, tetapi tabungan akhirat diabaikan. Padahal Al-Quran dengan jelas mengingatkan bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa. Tujuan hidup menurut Al-Quran juga menanamkan kesadaran bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada amal yang sia-sia, sekecil apapun. Senyum yang tulus, niat baik yang tersembunyi, kesabaran yang dipendam, semuanya dicatat dengan teliti. Begitu pula kezaliman, kebohongan, dan kelalaian. Kesadaran ini seharusnya membuat manusia lebih berhati-hati dalam melangkah. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling benar arahnya. Bukan tentang siapa yang paling banyak memiliki, tetapi siapa yang paling siap ketika dipanggil pulang. Dunia seringkali menipu dengan janji-janji palsu, tetapi Al-Quran selalu jujur tentang hakikat kehidupan. Ketika kamu merasa tersesat, kembalilah kepada Al-Quran. Di dalamnya ada jawaban tentang siapa dirimu, dari mana asalmu, dan kemana tujuanmu. Al-Quran bukan hanya kitab bacaan, tetapi petunjuk hidup. Ia menuntun hati yang bingung, menenangkan jiwa yang gelisah, dan menguatkan langkah yang hampir menyerah. Mungkin saat ini kamu berada di persimpangan hidup, bingung memilih jalan, ragu menentukan arah, atau lelah dengan keadaan yang tidak kunjung berubah. Ingatlah, selama tujuan hidupmu adalah Allah, tidak ada jalan yang benar-benar salah. Setiap langkah yang ditempuh dengan niat yang lurus akan selalu bernilai di sisinya. Hidup ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang perjalanan menuju kebaikan. Bukan tentang bebas dari dosa, tetapi tentang kesungguhan untuk terus bertaubat. Bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang selalu bangkit karena Allah. Pada akhirnya, pertanyaan mau kemana hidupmu hanya bisa dijawab oleh dirimu sendiri. Namun Al-Quran telah memberi arah yang jelas. Hidup ini adalah perjalanan kembali kepada Allah. Sejauh apapun kamu melangkah, pada akhirnya kamu akan kembali. Maka pastikan, ketika saat itu tiba, kamu pulang dengan hati yang mengenal Tuhannya, dengan amal yang menjadi saksi, dan dengan jiwa yang tenang. Karena seindah apapun dunia, ia hanya persinggahan, dan seberat apapun hidup, ia hanya sementara. Tujuan sejati bukanlah dunia yang fana, melainkan ridho Allah yang abadi.